Assalamualaikum, hai ketemu lagi dengan saya Sri Astuti Handayani, guru sejarah di SMA 1 Lowakulu. Hari ini kita bakal membahas tentang apa? Ada yang tahu? Hari ini kita bakal membahas tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah salah satu slogan atau kata-kata yang sangat dulu ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Nah, ternyata sejarah kemerdekaan Indonesia mempunyai cerita dan alur yang panjang. Bagaimana sih perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan? Kita banyak belajar dari sejarah, termasuk pelajaran dari kesalahan masa lalu. Kita dapat menghindari mengulangi kesalahan masa lalu dengan belajar darinya. Kita akan lebih mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia setelah belajar tentang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Masa penjajahan. Pernahkah kalian bertanya-tanya siapa bangsa Eropa pertama kali yang menginjakkan kaki di Indonesia? Ya, jawabannya adalah bangsa Portugis. Pada awal abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Nusantara dengan tujuan utama menciptakan monopoli komersial dan mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Meskipun hanya menguasai wilayah kolonial dalam waktu yang singkat, bangsa Portugis memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama di bidang perdagangan dan budaya. Namun, perlawanan dari masyarakat setempat membuat pengaruh mereka tidak meluas terlalu jauh. Kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara membawa perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Selain menguasai perdagangan rempah-rempah, Portugis juga menyebarkan agama Katolik dan budaya Eropa. Namun, di balik gemerlapnya rempah-rempah, terdapat penderitaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya ada eksploitasi sumber daya alam, perbudakan, dan konflik antar kerajaan adalah beberapa contoh dampak negatif dari penjajahan Portugis. Yang kedua, masa penjajahan Belanda. Pernah penasaran kenapa Belanda lama sekali menjajah Indonesia? Yuk kita bahas. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda mulai mengunjungi kepulauan Indonesia. Awalnya mereka hanya pedagang, tetapi akhirnya mereka ingin menguasai wilayah yang lebih luas. Penduduk asli dikenai undang-undang ketenagakerjaan yang keras dan dianggap sebagai kaum inferior di bawah rezim kolonial feodal Belanda. Banyak daerah di Indonesia yang melakukan banyak perlawanan selama era kolonial Belanda. Salah satunya ada Perang Aceh, Perang Padri, dan Perang Diponegoro adalah beberapa contoh perlawanan yang terkenal. Bayangkan, Indonesia menjadi ladang emas bagi Belanda selama ratusan tahun. Itulah yang terjadi selama masa kolonialisme Belanda. Dengan dalih mencari rempah-rempah, Belanda perlahan-lahan menguasai wilayah Nusantara atau Indonesia. Penjajahan Belanda meninggalkan bekas yang mendalam bagi Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam, kerja paksa, dan budaya yang dipaksakan adalah beberapa contoh penderitaan yang dialami rakyat Indonesia. Namun, di balik penderitaan itu tumbuh semangat nasionalisme yang kuat. Perjuangan para pahlawan kita menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk meraih kemerdekaan. Yang ketiga, ada tentang masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang menginvasi Indonesia sebagai bagian dari Perang Dunia Kedua. Jepang menggunakan sumber daya alam Indonesia secara ekstensif untuk keperluan militer. Seperti yang dilakukan oleh Belanda, pekerjaan pada proyek pembangunan infrastruktur militer Jepang dibebankan kepada orang Indonesia. Yang kita kenal sampai saat ini adalah kerja paksa atau Romusa. Pada awalnya, Jepang memberi orang Indonesia janji kemerdekaan sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam memerangi sekutu. Jepang juga mempunyai slogan yaitu 3A. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Yang dimana hal itu membuat rakyat Indonesia menjadi bangga atau menjadi mempunyai harapan untuk merdeka bahwa bangsa Jepang
akan memerdekakan Indonesia. Tetapi penjajahan Jepang di Indonesia juga meninggalkan bekas yang mendalam. Di satu sisi, kita mengalami penderitaan akibat kerja paksa, kelaparan, dan penyiksaan. Di sisi lain, penjajahan Jepang juga membangkitkan semangat nasionalisme dan mempercepat kemerdekaan Indonesia. Setelah mengalami penjajahan yang sangat panjang, rakyat Indonesia menemukan titik cerah, yaitu kebangkitan nasional. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa kita bisa merdeka? Ya, jawabannya ada pada semangat juang para pendahulu kita. Dua kelompok penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, yaitu adalah Budi Utomo dan Sarekat Islam. Budi Utomo dan Sarekat Islam adalah dua organisasi yang menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Mereka tidak hanya sekedar organisasi tetapi juga representasi dari semangat persatuan dan keinginan untuk merdeka. Budi Utomo dengan para intelektualnya menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang cerdas. Untuk organisasi Sarekat Islam, dengan kekuatan masanya menjadi suara rakyat yang tak bisa diabaikan. Kisah mereka adalah kisah tentang keberanian, kegigihan, dan cinta tanah air. Mari kita belajar dari mereka agar semangat kebangsaan terus berkobar dalam diri kita. Selanjutnya ada pergerakan kemerdekaan. Budi Utomo dan Sarekat Islam telah menyulut semangat nasionalisme. Api perjuangan ini kemudian diteruskan oleh generasi muda yang lebih radikal. PNI dan kaum muda sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme yang kuat, keberanian dalam menghadapi kesulitan, dan kolaborasi yang efektif antara keduanya sangat penting agar gerakan kemerdekaan dapat berhasil. Salah satu yang tadi adalah muncullah Partai Nasional Indonesia atau dikenal dengan PNI di bawah kepemimpinan Soekarno dengan semangat Indonesia Merdeka. Kaum muda lainnya juga turut aktif dalam berbagai organisasi kepergerakan seperti Pemuda Indonesia dan Jong Indonesia. Mereka menyuarakan tuntutan yang lebih keras, menuntut kemerdekaan Indonesia secara penuh dengan semangat juang yang membara. Mereka terus berjuang hingga akhirnya Indonesia berhasil meraih kemerdekaan. Akhirnya kita menemukan titik akhir yang sangat menyenangkan, yaitu proklamasi kemerdekaan. Semangat juang yang berkorbar di kalangan pemuda semakin tak terbendung. Dengan adanya kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi momentum yang sangat menentukan. Kondisi politik yang tidak stabil dan kekosongan kekuasaan dimanfaatkan oleh para pemuda. Banyak sekali aksi-aksi berani dari para pejuang kita seperti peristiwa Rengas Dengklok, memaksa para pemimpin bangsa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 WIB, Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Penangasan Timur 56, Jakarta. Soekarno dan Hatta dengan tegas membacakan teks proklamasi, teriakan "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" menggema di seluruh penjuru tanah air, menandai lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Setelah pembacaan teks proklamasi yang penuh hikmat, seluruh hadirin berdiri tegak. Suasana menjadi haru dan penuh semangat. Dalam hitungan detik, Latif Hendraningrat dan Suhut Sastrokusumo dengan sigap menggerak bendera merah putih. Sang saka merah putih berkibar dengan gagahnya di langit Jakarta, menjadi simbol kemerdekaan bangsa Indonesia. Di saat bendera merah putih berkibar dengan gagahnya di langit Jakarta, seluruh hadirin bersorak gembira. Dalam suasana penuh haru, Soekarno kemudian menyampaikan pidato singkat yang menggetarkan. Beliau menegaskan kemerdekaan Indonesia dan mengajak seluruh rakyat untuk bersatu membangun negara yang baru. Nah, isi penting pidato Soekarno menjelaskan poin-poin yang dimana seperti ajakan untuk bersatu, membangun negara, dan mempertahankan kemerdekaan. Sekian materi kita hari ini. Semoga kedepannya kita bakal menjadi rakyat Indonesia yang mempunyai jiwa nasionalisme dan tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salam jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.